Tahun 1988, istri Nicholas Winton sedang memeriksa loteng rumahnya. Lalu tanpa sengaja dia menemukan sebuah buku coret-coret milik suaminya. Dia tidak pernah melihat buku itu sebelumnya. Saat ia buka, di dalamnya berisi daftar nama-nama. Ya, daftar nama. Jumlahnya sampai ratusan. Dia pun bertanya pada sang suami, buku apa itu sebenarnya? Mengapa isinya hanya daftar nama? Dan yang lebih penting lagi, siapa sebenarnya ratusan orang itu? Untuk menjawab pertanyaan istrinya, Nicholas Winton pun menceritakan peristiwa yang terjadi 50 tahun lalu. Pada tahun 1938, Nicholas Winton pergi ke Swiss untuk liburan. Pada saat yang sama, terjadi peristiwa pembersihan etnis Yahudi di Jerman. Pada malam itu, hampir 100 orang tewas, 30.000 lainnya ditawan dan dijebloskan ke kamp konsentrasi. 1.000 tempat ibadah dihancurkan dan sekitar 7.000 bisnis dimusnahkan. Nicholas Winton memiliki sejumlah teman di Cekoslowakia, tak jauh dari Jerman. Melihat situasinya yang buruk, hampir bisa dipastikan jika dalam waktu dekat Jerman akan menyerbu Cekoslowakia. Para orang tua pun panik, takut, bingung bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Menanggapi hal itu, pemerintah Inggris sepakat untuk menampung anak-anak Yahudi pengungsi dari Cekoslowakia. Dan agar anak-anak itu bisa mengungsi, mereka membutuhkan uang 50 pounds serta tempat yang akan menampung mereka nanti di Inggris. Maka Nicholas Winton pun mengubah rencana liburannya menjadi aksi penyelamatan. Dia pergi ke Ceko, tinggal di hotel, dan mengubah ruang makan hotel tersebut menjadi kantor kerjanya. Dia mendata setiap anak yang akan diberangkatkan ke Inggris. Dalam usahanya itu, Nicholas berhasil mengumpulkan sebanyak 669 anak. Kemudian, Nicholas pun segera terbang kembali ke Inggris, menggalang dana dan mengatur tempat tinggal bagi anak-anak tersebut. Sesudah itu, setelah anak-anak tersebut berhasil diberangkatkan ke Inggris dengan selamat, kabar menyedihkan itu pun datang. Jerman menginvasi Ceko. Orang-orang Yahudi ditangkap, dijebloskan ke kamp konsentrasi, tua muda, pria wanita, dan ribuan meninggal dunia. Nicholas Winton tidak pernah menceritakan aksi penyelamatannya kepada siapapun. Hatinya dipenuhi oleh rasa kecewa yang teramat dalam. Dia menyesal karena dirinya tidak bisa menolong lebih banyak nyawa. Suatu hari di tahun 1988, Nicholas Winton sedang berada di studio salah satu stasiun televisi untuk menyaksikan syuting sebuah program. Tiba-tiba, pembawa acara program tersebut mulai bercerita tentang Nicholas Winton. Lalu, dia memperkenalkan seorang wanita berusia 50 tahunan yang kebetulan duduk di sebelah Nicholas Winton. Dan, apa yang dilakukan wanita itu? Dia mengambil tangan Nicholas Winton, menciumnya, menaruhnya di pipi, dan mengucapkan terima kasih yang tiada terkira karena dulu, 50 tahun lalu, Nicholas Winton telah menyelamatkan nyawanya dari kebrutalan Nazi Jerman. Belum hilang keterkejutan Nicholas Winton, sang pembawa acara melanjutkan berbicara. Dia meminta kepada siapapun yang ada di studio tersebut dan merasa berhutang nyawa kepada Nicholas Winton agar mereka berdiri. Satu persatu hadirin bangkit dari kursinya. Ada ilmuwan, penulis, seniman, dokter, wartawan, arsitek, politisi, pengacara, guru, sutradara, pengusaha, semuanya berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Nicholas Winton. Merekalah anak-anak yang 50 tahun lalu telah ia selamatkan nyawanya.